Selamat belajar, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kembali kita akan bahas materi sejarah Indonesia. Dan bahasan kita pada video kali ini adalah faktor pendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Apakah kalian mengenal jenis tanaman ini? Tahukah kalian, komoditas ini menjadi komoditas utama yang dicari oleh bangsa-bangsa Barat. Tujuan awal kedatangan bangsa Eropa ke kawasan Asia bukan untuk menguasai wilayah, akan tetapi tujuan awalnya adalah untuk berdagang. Saat itu, bangsa Eropa melakukan aktivitas perdagangan dengan membeli rempah-rempah yang berasal dari para pedagang Arab, Cina, India, dan sesekali mereka juga menjual hasil produksi mereka seperti pakaian kepada orang-orang Asia dan Afrika. Intinya, tujuan utamanya adalah untuk berdagang. Kenapa ya tujuan kedatangan bangsa Eropa kemudian berubah dari yang awalnya hanya untuk berdagang, kemudian beralih menjadi praktek kolonialisme dan imperialisme? Pada perkembangannya, setelah bangsa-bangsa Eropa melihat begitu berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Asia dan Afrika, khususnya wilayah Nusantara, maka muncul keinginan dari bangsa Eropa tersebut untuk menguasai dan menduduki wilayah-wilayah tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan kegiatan perdagangan agar mereka dapat memonopoli perdagangan secara luas sehingga mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi negara-negara Eropa tersebut. Kemudian berkembang lagi menjadi keinginan untuk mendominasi secara politik dan militer yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme. Selain dilatar belakangi karena hal-hal tersebut, kira-kira apalagi ya yang menjadi faktor utama bangsa Eropa melakukan kolonialisme dan imperialisme? Dalam video sebelumnya kita sudah bahas bahwa jatuhnya Konstantinopel menyebabkan bangsa Eropa terhalang dalam melakukan transaksi jual beli di wilayah strategis. Dan dalam video kali ini kita akan bahas faktor pendorong lainnya bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra selain dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau kerajaan Islam di masa itu. Faktor ini disebut juga semangat bangsa Barat, yaitu 3G atau G3. Pertama adalah goal, yaitu untuk mencari kekayaan. Sejalan dengan paham merkantilisme, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki oleh negara, serta besarnya volume perdagangan global, maka bangsa-bangsa Barat tersebut mulai berlomba-lomba
untuk mencari kekayaan dan keuntungan dengan mengumpulkan emas, perak, serta barang-barang tambang lainnya, tentunya yang bernilai berharga. Kedua adalah tujuan untuk mencapai kemerdekaan dan kejayaan sebagai bangsa, atau disebut dengan istilah glory. Penjelajahan samudra awalnya dipelopori oleh dua bangsa, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol, karena ingin membuktikan kepada bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang besar. Dan yang ketiga adalah gospel, merupakan keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia. Bangsa Portugis dan Spanyol adalah negara dengan mayoritas penganut agama Katolik yang sangat taat terhadap perintah Paus. Contohnya adalah seruan Paus kepada raja-raja Eropa untuk membebaskan semenanjung Iberia dari kekuasaan bangsa atau dinasti yang bercorak Islam. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa salah satu misi kolonialisme dan imperialisme Portugis adalah untuk menyebarkan agama Nasrani. Itulah sebabnya setiap penjelajahan Portugis atau Spanyol selalu mengikutsertakan banyak misionaris Katolik, sebagai contoh di Amerika Selatan dan Timur Timur yang di sana pernah dikuasai oleh Portugis, maka mayoritas penduduknya pasti beragama Katolik. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan semangat bangsa barat, yaitu 3G. Yang pertama adalah goal, yang kedua glory, dan yang ketiga gospel. Demikian dalam video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video kita berikutnya. Semangat belajar!